Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giska Fadila Murti ingin memaparkan tugas tentang penerapan metode AHP dari mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Adapun studi kasus yang saya ambil yaitu penerapan metode AHP Analytical Hierarchy Process dalam model matematika untuk menentukan mesin cuci yang bagus. Adapun kriteria yang saya ambil yaitu C1 kapasitas, C2 daya listrik, C3 tabung, C4 harga. Alternatifnya yaitu LG, Panasonic, Sharp, dan Sanken. Saya mengambil matriks berpasangan desimal, yaitu menggunakan matriks 4 kali 4, 4 baris dikali 4 kolom. Untuk menentukan normalisasi vektor eigennya yaitu C1 baris kolom C1 dikali baris C1, yaitu 1 kali 1 ditambah 0,25 dikali 3, ditambah 0,12 dikali 2, ditambah 2,00 dikali 1. Dapatkan hasil 3,99. Begitupun untuk C2 dan C3. Baris C2, kolom C2 dan C3, yaitu dengan menggunakan pengalikan baris C1 dengan kolom C2. Begitupun untuk C3, mengalihkan baris C1 dengan kolom C3. Terus C4, mengalihkan baris C1 dikali C4, kolom C4. Nah, untuk baris C2 yaitu C2 pada kolom C1 yaitu C1 dikali dengan kolom C1 dikali dengan baris C2, yaitu dengan 3 dikali 1, lalu ditambah 3 dikali 1,00, ditambah 2, dikali 4,00, ditambah 1 kali 1, mendapatkan hasil 15,00. Begitupun baris C2 dan C3 dikalikan pada baris C2 dikali kolom C2, baris 2 dikali kolom C3, C2 dikalikan baris kolom C4. Begitupun untuk baris C3 dan C4. Untuk C1-nya dikalikan pada kolom C1 tapi baris ketiga. Untuk C2, untuk kolom C2 tetap baris C3. Begitupun seterusnya untuk C1 sampai C4 menggunakan matriks 4 kali 4. Lalu hasil dari vektor eigennya masing-masing dari baris C1 kita jumlahkan. Kita jumlahkan dari C1 sampai C4, yaitu mendapatkan hasil 9,12. Begitupun untuk C2, kita jumlahkan semua mendapat 37,80. Untuk C3 dijumlahkan, untuk C3 dan C4 juga dijumlahkan semua. Lalu kita jumlahkan lagi hasil dari semua hasil total dari nilai vektor eigennya, kita jumlahkan dapat hasil 78,49. Lalu menghitung eigenvektornya, yaitu dengan cara total dari baris C1 kita bagikan dengan jumlah dari semua hasil penjumlahan dari vektor eigen, yaitu mendapatkan hasil 0,12. Begitupun untuk eigenvektor C2-nya, yaitu dengan total dari vektor eigen C2 dibagikan dengan semua jumlah dari total eigenvektor, hasil 0,48. Begitupun untuk eigenvektor C3 dan C4. Lalu vektor konsistensi untuk C1-nya yaitu dengan cara pada matriks berpasangan desimal kita kalikan dengan eigenvektor, semua eigenvektor yang ada. Misalnya C1 1,00 dikalikan dengan baris C1 dengan eigenvektor 0,12. 0,25 dikalikan 0,48
0,12 dikalikan 0,33, 2,00 dikali 0,8 mendapatkan hasil 3,48. Nah, untuk C2-nya, yaitu dengan cara pada matriks berpasangan desimal baris C2, kita kalikan juga dengan semua eigenvektor yang telah dijumlahkan, telah dihitung, yaitu 3,00 dikali 0,12, 1,00 dikali 0,48, 4,00 dikali 0,33, 1,00 dikali 0,8 mendapatkan hasil 4,59. Begitupun untuk C3 dan C4-nya. Lalu, semua hasil vektor konsensi dijumlahkan mendapatkan hasil 15,72. Lalu, menghitung rasio konsentrasi, yaitu untuk limba max-nya, yaitu dengan cara jumlah dari vektor konsistensi, hasil jumlahnya itu 15,72 kita bagi 4. 4 itu dari banyaknya elemen yang ada. Itu ada 4. Mendapatkan hasil 3,93. Lalu menghitung nilai CL-nya. Yaitu dengan cara nilai limba max kita kurang dengan 4. 4 itu banyak elemen dibagi 3. 3 didapat hasil dari banyaknya elemen dikurang 1, dapat 3. Dapatkan hasil 0,02. Lalu menghitung CR. Nah, CR yaitu nilai CL kita bagi dengan 0,8815. Nilai 0,8815 ini merupakan nilai mutlak yang telah ditentukan. Dapatkan hasil 0,03. Minus 0,03 ini merupakan hasil penilaian yang konsisten. Apabila lebih dari 0,1 berarti ada salah perhitungan. Nah, lalu kita melakukan perbandingan perpasangan alternatif terhadap kriteria kapasitas. Nah, kalau yang ini kepada semua kriteria. Ini kepada semua kriteria. Lalu perbandingan berpasangan alternatif terhadap kriteria kapasitas menggunakan rumus yang sama pada semua kriteria. Cuman nilainya berbeda pada matriks berpasangan desimal. Begitupun juga untuk daya listrik, tabung, dan kriteria harga. Semua untuk mencari nilai vektor agennya, agen vektornya, konsistensinya, rasio konsentrasinya juga semua menggunakan rumus yang sama. Setelah melakukan perhitungan pada semua kriteria, kita melakukan perankingan. Dengan menghitung perankingan yaitu dengan untuk C1-nya kita melakukan perkalian dan penjumlahan terhadap semua perbandingan berpasangan alternatif terhadap kriteria. Misalnya pada C1 kapasitas nilai eigenvektornya dikalikan dengan 0,15 dikali dengan eigenvektor pada semua kriteria yaitu 0,12. Lalu pada C1 daya listrik eigenvektornya 0,10 kita kalikan dengan C2 eigenvektor semua kriteria. C3 eigenvektornya 0,26, C1-nya pada tabung kita kalikan dengan C1 juga pada eigenvektor C3 pada semua kriteria. Nah, untuk kriteria harga, C1-nya kita kalikan eigenvektornya dengan eigenvektor C4 juga pada kriteria semua kriteria. Eigenvektor semua kriteria. Nah, mendapatkan hasil 0,154. Begitupun untuk C2 dan C2, C3, dan C4. Yaitu dengan cara melihat nilai eigenvektor pada setiap kriteria lalu dikalikan pada eigenvektor untuk semua kriteria. Lalu setelah mendapatkan semua hasilnya, kita bandingkan nilai mana yang tinggi. Nah, kebetulan ini yang tertinggi yaitu C2
0,482, mendapat peringkat pertama. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.